Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihazil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yakniduna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita pada waktu yang singkat penuh berkah mulia ini adalah 3 syarat untuk masuk surga. Kita semua ingin masuk surga, karena tiada arti dari kesuksesan dunia kalau tidak sampai ke surga. Seorang pejabat yang gagal masuk surga, pejabat yang gagal. Pengusaha yang gagal masuk surga, pengusaha yang gagal. Politikus yang gagal masuk surga adalah politikus yang gagal. Popularitas yang hebat kita miliki tapi tak masuk surga, popularitas yang gagal. Orang-orang sukses kalau tidak masuk surga, kesuksesan yang gagal. Siapapun kita sidang jemaah yang dirahmati Allah, apakah kita pemilik segala hal, kita orang yang paling terkuat, paling terhebat, disanjung di dunia, tetapi kita tidak punya syarat untuk masuk surga, kita orang yang gagal. Kesuksesan kita secara politik tidak lebih daripada kesuksesan Haman. Kesuksesan kita secara kekuasaan tidak lebih dari kesuksesan Firaun. Kesuksesan kita secara usaha tidak lebih dari kesuksesan Qarun dan yang lainnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita berbenah, kita pikirkan, dan kita berusaha memahami dan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti paham 3 syarat untuk masuk surga. Syarat yang pertama sidang jemaah yang dirahmati Allah, sukses ibadah hati. Sukses ibadah hati. Ibadah hati sidang jemaah dirahmati Allah terkait dengan 3 perkara juga. Perkara pertama sidang jemaah tentang ibadah hati, sukses meyakini memantapkan rukun iman. Sukses meyakini berpegang teguh pada rukun iman. Keyakinan yang sukses tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang prima sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin tentang keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana malaikat telah membawa Al-Quran kepada nabinya dan Al-Quran telah sampai kepada kita. Kemudian sedang jemaah rahmati Allah, malaikat kita juga nanti berurusan dengan mereka, malaikat mautnya, malaikat mungkar wa nakirnya, dan malaikat-malaikat yang ada dalam urusan kita di padang mahsyar, malaikat Zabaniyah, malaikat Ridwan,
dan yang lainnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, mesti sukses iman kepada Allah, sukses iman dengan malaikat, sukses keyakinan terhadap Al-Quran, dimulai dengan surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada satu kata pun yang boleh kita ragui, dan tidak ada satu kata pun yang boleh ditolak, dan tidak ada satu kata pun yang boleh kita abaikan. Sami'na wa ata'na. Seperti jin sidang jemaah dirahmati Allah, inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin saja ta'ajub dengan Quran, tetapi manusia banyak yang tidak ta'ajub dengan Quran, banyak yang tidak Qur'ani, tidak nyaman mendengarkan Quran. Sejauh mana kenyamanan Anda dengan Quran, maka sejauh itu keberadaan hati Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka keyakinan berikutnya, yakin dengan hari akhir, yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diajarkan Nabi adalah kewajiban kita untuk mengikutinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, ikuti langkah-langkahnya, supaya kita hidup di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengimani seluruh nabi-nabi sebelumnya sebanyak 120.000 nabi, berdasarkan versi hadis sahih Ibnu Hibban, dialog Rasulullah dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Sidang jemaah dirahmati Allah, percaya kepada hari akhir. Anda mesti yakin dengan kematian Anda, dengan sakaratul maut Anda, dengan hari dalam alam barzakh Anda, kemudian dengan pertanyaan munkar wa nakir, keberadaan Anda di kuburan, azab kuburnya, dan itu tentang hari akhir. Sidang jemaah dirahmati Allah, Anda kembali dibangkitkan, kemudian dihadirkan di padang mahsyar, kemudian Anda menunggu persidangan, kemudian Anda disidang, kemudian Anda menerima catatan baik dan buruk, bagian tangan kanan atau tangan kiri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dan Anda diseret ke neraka atau diselamatkan masuk surga. Mesti keyakinan itu ada di hati Anda. Percaya dan yakin kepada takdir. Ini perkara pertama sukses rukun iman di hati. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa beda rukun iman dengan rukun Islam? Rukun iman, rukun keyakinan. Rukun Islam, rukun amal perbuatan. Sejalan, tidak bisa dipisahkan antara rukun keyakinan dan rukun amal perbuatan. Hamba Allah yang dirahmati Allah, perkara kedua pada sukses ibadah hati, bersih hati dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit hati. Nifaq, iri dengki, ghadab, niat intiqam, dan lain-lain. Bersihkan hati kita, sucikan hati kita, ikhlaskan hati kita, selamatkan dari penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena orang yang diterima kehadirannya nanti di sisi Allah, orang yang bersih hatinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya yang diterima itu orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tidak masuk surga seseorang yang ada di hatinya kesombongan sebesar biji zarah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan hati Anda. Totalitaskan hati Anda kepada Allah, totalitaskan hati Anda kepada Nabi, totalitaskan hati Anda kepada Quran, totalitaskan hati Anda kepada kaum muslimin, totalitaskan hati Anda pada kebajikan. Bersih hati.
Sidang jemaah, perkara ketiga sukses ibadah hati. Hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selalu bertasbih, hati yang selalu bertahmid, hati yang selalu berzikir, hati yang selalu mentakbir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selalu beristiazah daripada gangguan bisikan-bisikan syaitan. Bersihkan. 3 perkara itu mesti selesai tuntas di hati Anda. Itu syarat pertama masuk surga. Syarat kedua sidang jemaah dirahmati Allah, untuk bisa masuk surga selesai tuntas sempurna ibadah badannya. Salat Anda, puasa Anda, dan ibadah-ibadah badaniyah lain. Mana yang wajib ain, yang fardu ain. Kemudian berikutnya fardu kifayah, sunat muakkad, fadilah-fadilah sunat. Dan itu mesti disukseskan seluruh ibadah-ibadah yang terkait dengan badan Anda. Tidak ada yang dilalaikan, tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang terbutang. Ini perkara kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian ada yang solat 40 tahun tapi tidak satu solat pun diterima. Gagal ibadah solat. Selama 40 tahun sholat, tapi Allah tidak terima. Di antara kalian ada yang sholat 60 tahun, tapi tidak satu sholat pun diterima. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena kata Nabi, sholatnya mematuk, tidak tumak nina, tidak nyaman sholatnya, buru-buru sholatnya, ekspres sholatnya. Sehingga sekarang ada lagi fenomena tarawih ekspres, tidak pakai tumak nina, tidak diterima walaupun Anda melakukannya selama 60 tahun. Belajar lagi fikih ibadah. Al-ilmu imamun, ilmu itu imam, wal amalu ma'mumun, amal itu makmumnya. Mesti ibadah yang kita lakukan mengikuti ilmu. Anda wajib kembali belajar. Jangan diandalkan ilmu sholatnya, ilmu pelajaran agama di SD. Jangan diandalkan ilmu agama ketika di SMP, yang gurunya masuk sekali seminggu, kadang-kadang tidak masuk. Dengan modal yang seperti itu, modal ilmu seperti itu, Anda ingin meminang surga. Di antara kalian ada yang sholat 60 tahun tapi tidak satu sholat pun diterima. Terkadang kita berwudu di hari Jumat bersama kaum muslimin, terkejut kita melihat sikunya tidak basah ketika berwudu. Pelajari lagi mana yang menjadi rukun wudu, sampai di mana batasan-batasan rukun wudu yang mesti kita tuntaskan dan mesti kita penuhi. Kadang-kadang nggak basah 2 mata kakinya, tidak sah wudunya. Kalau wudhu tidak sah sholatnya. Datang ke pengurus masjid, bikin agenda ilmu fikih, belajar lagi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sukseskan ibadah badannya. Itu syarat kedua untuk masuk surga.
Kemanapun kita ngaji, sepanjang apapun uraian, akan tersimpul syarat masuk surga pada 3 perkara ini. Kesimpulan sidang jemaah yang dirahmati Allah, sukseskan rukun Islam. Tadi pada hati sukseskan rukun iman, pada amal sukseskan rukun Islam. Pada keyakinan sukseskan rukun iman, pada amal sukseskan rukun Islam. Syarat ketiga, sukses ibadah harta. Ini perkara yang unik dan rumit. Banyak orang sukses ibadah hati, sukses ibadah badaniyah, tetapi gagal syarat ketiga pada ibadah harta. Allah berfirman tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang sukses ibadah harta. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, andaikan dilambatkan ajalku sedikit saja, fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Sebelum mati, pengurus masjid teriak-teriak mengingatkan infak, sedekah. Tetapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa masih dikatakan dalam Al-Quran mereka minta matinya ditangguhkan untuk menebus ibadah hartanya? Wa akum minas sholihin, dan aku kalau ditangguhkan ajalku, aku akan berubah jadi orang soleh. Penyakit sidang jemaah, kita berinfak dengan sisa uang. Kita berinfak dengan sisa uang. Setiap kotak infak lewat, selalu mencari uang paling kecil, bukan cari uang paling besar. Mestinya kita tahu kemampuan maksimal kita untuk berinfak, maka itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita sedang transaksi meminang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur bapak-bapak, masih masjid masih membangun, masjid masih butuh infak, masjid masih butuh sedekah. Kalau nanti sedekah Anda tidak dibutuhkan lagi, itu pertanda, salah satu pertanda akhir zaman kelak, kiamat sudah dekat. Sedekah orang ditolak oleh orang lain. Barulah manusia tahu hartanya tidak berharga. Transaksi di luar fisabilillah, transaksi sampah. Percayalah, apa yang Anda belanjakan selama ini, mana? Sampah saja. Mana yang Anda belanjakan selama ini? Ratusan juta, miliaran, sampai usia Anda 50-60 tahun. Dapat apa? Apakah itu yang menunggu Anda nanti di akhirat, atau itu yang menunggu pengadilan Anda di mizan? Renungkan baik-baik. Cepat beli surga Allah. 100 juta jika Anda mampu, itu sedikit, karena Anda sedang membeli istana di sisi Allah, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perjalanan yang Anda tuju. Sedangkan dunia yang Anda tumpuk harta, perjalanan yang Anda tinggalkan, yang akan diwarisi orang lain. Yang Anda infakkan, itu yang akan Anda dapat.
sedangkan yang Anda tidak infakkan itu yang Anda amplas darinya. Walladzina yakniduna ad-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah, dan orang-orang yang tidak menginfakkan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, menyimpan aset, wa la yunfikunaha fi sabilillah, tidak diinfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum, beri mereka kabar gembira, bi adabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Harta Anda jadi azab Anda. Harta itu jadi dua saja, jadi surga Anda atau jadi azab Anda. Yang Anda infakkan fisabilillah itu jadi surga Anda, dan itu jaminan masa depan Anda. Yang tidak diinfakkan akan menjadi azab kita, akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya. Yauma yuhma 'alaiha, di hari ketika itu dipanaskan emas dan perak yang disimpannya, tanah-tanah yang berhektar dikelolanya, seluruh aset-aset yang ada dipanaskan oleh Allah. Finnari jahannam, dipanaskan dengan api neraka jahannam. Fatukwa biha, disetrikakan kepadanya. Jibahuha, kepada jidatnya. Wa junubuha, kepada sendi-sendi tubuhnya, samping kiri kanan. Wa zuhuruhum, jibahuhum, wa junubuhum, di jidatnya, kemudian di samping-samping, kemudian zuhuruhum, di punggungnya. Muka belakang digosok dengan aset yang tidak diinfakkannya. Sidang jemaah, hati-hati. Haza ma kanaztum li anfusikum, kata Allah. Ini loh harta yang kau simpan-simpan itu. Fadhuku, maka rasakan azabnya, ma kuntum taknidun, harta-harta yang kau simpan itu. Sidang jemaah, jadikan harta Anda milik Anda. Jadikan harta Anda terjaga di sisi Allah, dan Anda akan tidak kehilangan harta itu. Yakin Anda tambah kaya. Kenalkah Anda dengan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf, seorang yang berusaha miskin dan menghabiskan hartanya dengan infak. Ketika meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya 5,28 triliun. 5 triliun lebih harta yang ditinggalkannya. Kenapa dia ingin miskin? Karena dia dengar Nabi berdoa, Allahumma surni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Didengar oleh Abdurrahman bin Auf, gemetar dia ini terhadap status kaya. Apakah dia nanti tidak berkumpul bersama Rasulullah? Maka dia bercita-cita miskin, diinfakkan hartanya di mana-mana, bahkan pernah diinfakkannya 700 onta dan barang dagangan. Setiap onta membawa barang dagangan masuk ke Madinah, ke merincing Madinah. Kemudian Bunda Aisyah berkata, kenapa bising sekali Madinah? Datang sahabat lain mengatakan, ya Bunda, Abdurrahman bin Auf, dia masuk Madinah membawa kafilah dagangnya sebanyak 700 ekor onta dan barang dagangannya. Masing-masing onta bawa barang dagangan, mungkin 700 kol diesel sekarangnya. Terus kata Bunda Aisyah, aku pernah dengar Nabi bersabda, beliau Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak.
Maka sahabat ini, benarkah bunda? Iya, dikasih tahu, buru-buru dipanggil, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ada berita, kata bunda Aisyah, Rasulullah mengatakan engkau masuk surga dengan merangkak. Langsung dia loncat dari ontanya, dia berlari mencari bunda Aisyah. Dia tanya berita itu, benar kata bunda Aisyah? Katanya, wahai bunda Aisyah, aku ingin masuk surga bukan dengan merangkak, mungkin dengan berjalan kaki atau berlari. Maka saksikan olehmu wahai bunda 700 ekor onta dan barang dagangan yang dipanggulnya aku infakkan fi sabilillah. Modal, aset diinfakkan semua. Apakah bangkrut? Apakah miskin? Tambah kaya, meninggal dunia mewariskan harta 5,28 triliun. Para sahabat, 5 sahabat yang dijamin masuk surga itu miliarder, triliuner. Dengan berinfak dia kaya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada masjid kita yang butuh dana, maka jangan Anda ragu-ragu, ambil potongan harta Anda. Bukan hanya dengan isi dompet Anda, tetapi dengan rekening Anda, dengan potongan aset Anda, bagian aset Anda. Datang ke pengurus masjid, ini fisabilillah, karena aku berharap mendapatkannya kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terbaik sidang jemaah. Ini momen luar biasa. Bagaimana kalau seandainya sedekah Anda ditolak orang dan tidak lagi diterima? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.